Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, ya, mungkin ada baiknya kegiatan kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan harapan supaya materi atau kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Oke, sebelumnya boleh ketua kelasnya mungkin bisa memimpin. Silakan ke depan. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelasnya ya, Sigit ya, terima kasih. Kemudian bisa Ibu absen ya? Bisa. Adi Khairi. Here. Rima Aprilia. Rosita Yuliana. Sika Amar. Sigit Dwi Adi. Hadir. Sri Mulyanti. Hadir. Tasya. Hadir. Uswatun. Hadir. Wulandari. Hadir. Oke, alhamdulillah masuk semuanya. Sebelum kegiatan materi pembelajaran kita mulai, ya, sedikit ingin Ibu sampaikan kepada kalian terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran dalam pertemuan kita hari ini sesuai dengan materi yang Ibu angkat, itu mengenai pengenalan atau pemahaman program studi yang ada di perguruan tinggi, ya. Di sini tujuan pembelajaran kita itu bahwa peserta didik mampu, ya, mampu memahami, meningkatkan pemahaman program studi yang ada di perguruan tinggi. Oke? Terus kemudian peserta didik mampu menyadari peranan program studi yang ada di perguruan tinggi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memberikan keputusan, ya, mampu memberikan keputusan yang sesuai terhadap minatnya kamu yang ada di perguruan tinggi itu sendiri, ya. Itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, ya. Apa cita-cita kalian, nak? Boleh katakan ya? Boleh untuk Cynthia? Saya mau masuk ke hukum. Oke, ke hukum ya. Hukum itu sangat luas nanti. Hukum itu bisa nanti di kepolisian, di jaksa, kemudian pengacara, ya. Itu nanti ranahnya ke situ ya, Cynthia ya. Di sini Ibu ingin mengajak kalian secara bersama-sama, ya. Untuk apa? Untuk kita beriman, bertakwa, ya kan? Terus kemudian berakhlak mulia, memiliki rasa gotong royong, mandiri dan penalaran serta kreativitas. Berdasarkan dari materi kita, pertemuan kita hari ini, kita nanti membuat satu diskusi kelompok yang mana itu terkait membahas mengenai seputar perguruan tinggi. Sebelum kita memasuki kegiatan materi ini, kita sedikit melakukan apa? Ice breathing ya, melatih konsentrasinya kamu, gitu loh. Boleh kita lihat slide yang sudah Ibu siapkan? Perhatikan di situ nanti ada tulisan ya. Caranya gini, itu di situ tadi ya slide yang Ibu tampilkan ada kan tata aturan
penjelasannya seperti apa, ice breaking-nya. Nah, kalian kita fokusnya kemana? Nah, bukan pada tulisan. Bisa dimulai? Bisa. Suara? Bisa. Mengelola fokusnya? Bisa. Langsung ya? Bisa. Hijau, kuning, hijau, biru, kuning, biru, kuning, sudah cukup ya. Kalian yang melaksanakan ice breaking, kalian yang terfokuskan, dan ibu yang di depan mengamati. Di situ tadi ada sekitar 25 ya. Dan yang ibu mendengarkan tadi itu kurang lebih ada 3 yang masih salah dalam menebak warna. Artinya 3 itu dibandingkan dari 25 itu mungkin masih ada sekitar 90% itu mampu. Ya, berarti di sini ibu bisa menangkap bahwa kalian itu pusat fokusnya masih oke. Apakah ada yang ingin mau ditanyakan? Ibu minta Sika ya. Misal dokter Ragu, perbedaan dokter umum dan spesialis ini kuliahnya gimana dan lebih mahal yang mana? Oke, ya. Berdasarkan pertanyaan Sika ini bertanya apa sih Bu? Itu kayak Sika memberikan mengambil satu contoh mengenai kedokteran ya. Kedokteran itu ada yang mereka itu dokter biasa atau umum maksud saya, dokter umum dengan dokter spesialis, dan dari keduanya itu mana Bu yang kira-kira biaya sekolah atau kuliahnya mahal? Kalau dokter umum ya, kalau dokter umum itu dokter yang mana biasanya mereka kuliah itu hanya secara mendasar, ya mendasar di dunia kedokterannya saja, gitu. Sedangkan kalau dokter spesialis itu lebih ke dokter yang terpusat dengan satu, ya contohnya seperti yang kita ketahui dokter spesialis itu ada dokter kandungan, ya kan? Ada dokter kecantikan, ya, ada dokter kulit, ya, ada dokter saraf dan yang lainnya gitu. Ini saya jawab lagi, itu kuliahnya mana Bu yang lebih mahal? Ya, kalau untuk biaya perkuliahan justru lebih mahal di dokter spesialis. Karena apa? Kalau dokter umum, nanti dokter spesialis itu sebelum mereka ngambil jurusan lebih ke spesialis, mereka kuliah dulu secara mendasar, kuliah dulu sebagai dokter, gitu. Jadi artinya apa? Itu tadi bahwa kalau ditanya masalah biaya, karena tadi ada tingkatan lanjutan perkuliahan kembali, berarti akan lebih mahal itu adalah dokter spesialis. Paham ya? Paham sih Kak? Paham dulu. Paham. Oke, yang lain gimana paham? Terus kemudian ini sedikit ya, ini ibu sampaikan. Biasanya kalau di dalam perguruan tinggi, ya perguruan tinggi ini berlaku juga baik di PTN ya maupun di PTS. Nah, dari keduanya ini sama Mbak, ya sama ya Mbak ya. Sama-samanya di mana Ibu? Sama-sama mereka memiliki apa? Memiliki fakultas, terus kemudian jurusan dan program prodi ataupun program studi ya. Sedikit Ibu kasih Ibu ambil contoh. Misalnya kalau kita di Sumatera Selatan itu kan kalau di PTN-nya itu ada apa? Ada Unri. Terus ada WIN ataupun IAIN ya, atau WIN ya. Nah, kalau di swasta ini banyak. Contohnya apa Ibu? Kalau di Sumatera Selatan di kota kita, di sini ada PGRI, ada Muhammadiyah, ya. Terus kemudian ada
Bina Dharma ya. Ada fakultas ya. Ada fakultas perikanan ya. Terus kemudian ada fakultas keguruan. Terus kemudian ada fakultas teknik dan lain sebagainya. Cuman kalau dibilang fakultas paling kalau prodi terbesar Bu dari beberapa fakultas ini paling besar itu ada di keguruan. Di dalam arsitek itu terbagi lagi teknis itu nanti ada 2 lagi. Gitu. Ada mereka bagiannya ke perincian penghitungan bahan dan ada juga yang mereka rinciannya kemana, ke desain atau desain bangunan baik itu jembatan ataupun gedung-gedung besar ya. Itu nanti kita pecah lagi. Sampai sini paham? Nah, kalau memang sudah paham, mungkin ada baiknya ya sesuai kesepakatan di awal kita ada tugas dan tanggung jawab siswa. Di awal tadi kita sudah buat kesepakatan, kita ada lakukan diskusi. Diskusi ini otomatis secara berkelompok. Boleh nak? Kita buat kelompoknya ya. Oke, sudah siap kelompoknya? Sudah. Di sini kalian itu kan memiliki tugas ya, berdasarkan tugas dan tanggung jawab di slide yang sesuai dengan penjelasan ibu sebelumnya ya. Di situ ada tugas, boleh dilihat nak di layar ya. Nah, kalian coba masing-masing kelompok ya berdiskusilah dengan teman sekelompoknya. Tolong dipecahkan atau diselesaikan permasalahan ataupun pertanyaan yang ada di layar, gitu ya. Berdasarkan kertas yang sudah ibu berikan, boleh ditulis itu di lembar kosong bagian belakangnya, oke ya. Silakan nak. Ibu kasih waktu 10 menit. Mohon maaf, 5 menit ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. Di meja kalian itu sudah ada materinya ya. Gitu. Sudah ada materinya, boleh dikerjakan. Ada yang mau bertanya? Sudah paham belum? Belum. Gimana? Boleh bertanya. Gimana Sintia? Gimana saya? Itu kan ada pertanyaannya di layar. Apa yang diketahui tentang perguruan tinggi ya kan? Nah di sini kan sudah ada penjelasannya. Nah itu nanti dikerjakan berdasarkan kelompok kalian, berdasarkan pemahaman kalian di sini. Oh bukan gitu ya? Oh boleh. Waktunya 5 menit. Silakan. Ya, boleh. Gimana? Ada penemuan kesulitan? Tidak ada. Gimana
Ada yang belum selesai? Belum. Gimana? Ada yang udah selesai mungkin? Kita sudah? Rombongan sudah? Oke. Kalau memang sudah, boleh teman kelompok yang lain memperhatikan, ya. Kemudian tetap mempersiapkan hasil diskusi kelompok kalian, ya. Boleh, Vina? Dipresentasikan ya di meja apa di kursinya kamu, tapi kalau apa posisi berdiri nah. Siapa nih yang mau ingin menyampaikannya? Satu orang aja yang mau menyampaikan aja. Oke. Berdasarkan soal yaitu apa yang kamu ketahui tentang program studi yang ada di perguruan. Kalau tentang perguruan tinggi, perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas jenjang pendidikan menengah. Oke. Sedangkan dengan soal yang kedua, apa yang diketahui tentang program studi? Bahwa program studi adalah kesatuan rencana belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi tertentu. Untuk soal yang nomor 3, apa saja macam-macam program studi yang ada di perguruan tinggi? Macam-macamnya adalah pendidikan akademik, yaitu program studi yang menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara teoritis dan aplikatif. Yang kedua, pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah program studi yang menekankan pada pengembangan keterampilan profesional dalam bidang tertentu. Mohon maaf tadi ada kekeliruan dalam memberi jawaban. Jadi diralat bahwa macam-macam fakultasnya adalah seperti fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas hukum, dan lain sebagainya. Gimana? Dengan Mesya bisa menerima? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Oke, terima kasih ya. Kemudian untuk kelompok lain, mungkin ada yang ingin menambahkan atau mau ingin menanggapi dari ketiga soal ini? Gimana? Kelompoknya Siti ya? Silakan. Hasil diskusi atau presentasi kelompok kalian. Boleh dipresentasikan, apa boleh disampaikan ke teman-teman kelompok lainnya. Oke, silakan. Oke, silakan Pria Bella ya. Boleh diri nak, Pria Bella. Boleh kan yang lain diperhatikan ya? Iya. Apa yang diketahui tentang perguruan tinggi atau fakultas? Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas bidang pendidikan menengah. Kemudian Apa yang diketahui tentang program studi? apa yang diketahui tentang program studi? Program studi adalah kesatuan rencana belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi tertentu. Gimana untuk teman-teman atau kelompok yang lain? Ya, mungkin ada yang mau menanggapi, boleh? Boleh, berdiri Sri. Kita perhatikan kelompoknya Ria Bella. Sebutkan di soal nomor 2, apa yang diketahui tentang program studi, yaitu pengertiannya sudah dijawab oleh Ria. Saya mau tanya nih, contoh apa saja yang ada di program studi yang ada di perguruan tinggi? Contohnya. Contoh apa saja yang ada di program studi yang ada di perguruan tinggi? Contoh program studi yang ada di perguruan tinggi. Boleh ditanggapi langsung kelompoknya Mbak Ria. Saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Sri. Contoh program studi yang ada di perguruan tinggi adalah teknik informatika, ilmu komunikasi,
dan manajemen bisnis online. Bagaimana dengan Sri? Kelompoknya Sri bisakah menerima atau ingin menanggapi kembali? Atau mungkin kelompok ya? Bisa Bu, sudah Bisa. Bagaimana dengan kelompoknya Sika? jelas Bu. Mengenai dengan tugas kita, boleh disampaikan, dijelaskan dulu sesuai dengan tugas masing-masing kelompok. Iya. Boleh dikembangkan lagi, boleh. Nah. Apa yang kamu ketahui tentang perguruan tinggi? Menurut saya, apa itu perguruan tinggi? Atau fakultas? Fakultas adalah divisi besar dalam suatu universitas yang terdiri dari beberapa jurusan atau prodi yang sejenis atau berkaitan. 2. Pengertian program studi. Pengertian program studi adalah kesatuan rencana belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi untuk menghasilkan seluruh dan kualifikasi tertentu. Macam-macam program studi dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria seperti jenis pendidikan, jenjang pendidikan, atau rumpun ilmu. Oke. Sudah cukup? Bagaimana dengan kelompok lain? Mungkin ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Ya. Oke, sudah cukup ya? Ya, sudah cukup. Di sini, ya, di sini itu menanggapi dari hasil penyampaian atau pada materi kita, Ibu berharap kalian memahami sebagai bentuk apa penguatan kaliannya gitu. Dan kemudian Ibu sudah siapkan 1 lembar ya sebagai bentuk penguatan rencana tindak lanjut, yang mana pada lembaran ini yang saya bagikan sebagai bentuk rencana tindak lanjut Ibu nanti berdasarkan materi kita pada hari ini ya. Perhatikan ya, sebelum kalian mengisi lembar yang Ibu berikan ya, mungkin ada baiknya Ibu meminta kesimpulan ya, kesimpulan pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini ya. Siapa yang ingin mau memberikan kesimpulan? Oke, Ibu minta Ervina ya buat kesimpulan. Ervina, mulai dari teman-teman. Jadi aja. Baik, dari materi yang sudah kita pelajari, yaitu materi layanan program studi yang ada di perguruan tinggi, saya menyimpulkan bahwa program studi atau prodi di perguruan tinggi adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu. Di perguruan tinggi juga dibagi menjadi 2 berdasarkan penyelenggaraannya, yaitu perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Kita juga bisa memilih program studi, diantaranya yaitu kenali minat dan bakat, melakukan riset dan soal jurusan, jangan ikut-ikutan teman, memperhatikan biaya kuliah, dan berdiskusi dengan orang dekat yang berpengalaman. Selanjutnya yaitu materi fakultas. Fakultas adalah divisi besar dalam suatu universitas yang terdiri dari beberapa jurusan atau prodi yang sejenis atau berkaitan. Fakultas biasanya memiliki nama yang mencerminkan bidang ilmu yang menjadi fokusnya, seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu materi jurusan. Jurusan adalah bagian dari suatu fakultas atau sekolah tinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi. Selanjutnya juga ada beberapa program studi yang dapat dibedakan menjadi 4 jenjang pendidikan, yaitu diploma atau D3, gelar ahli madya atau AMD, sarjana atau S1, sarjana S, magister atau S2, gelar magister atau M,
Dokter S3 dan gelar dokter DR. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Ya, atas partisipasinya ya mewakili teman-teman yang lain. Pada dasarnya tadi terlihat beliau antusias ya untuk memberikan satu kesimpulan. Kemudian pada lembar yang sudah Ibu bagikan, apakah sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, Ibu ambil ya. Iya, Bu. Kita sudah Bella. Sudah? Sudah semua? Kelompoknya Rina sudah? Sudah, Bu. Kelompoknya Ferdina sudah selesai? Sudah diisi sudah-sudahnya? Oke, ya. Terima kasih atas partisipasi kesiapan kalian untuk pada pertemuan kita hari ini pada materi ini, ya. Dan ini sudah dapat lembarnya, ya lembar evaluasi. Ini sebagai penguatan secara pribadi untuk ibu, ya. Menyikapi secara menyeluruh pemahaman kalian pada materi kita mengenai seputar perguruan tinggi. Dan sebelum pertemuan kita Ibu tutup, ya. Mungkin mari bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Sebelum acara ini kita tutup, mungkin ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kembali ya. Saya untuk ketua kelasnya. Silakan Sigit untuk mendampingi. Ya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya. Karena untuk acara kita sudah selesai. Kemudian karena ini sudah jam istirahat, maka daripada itu Ibu izinkan silakan kalau mau istirahat. Oke, tertib ya.